Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Dewi Listor Setiawati, MSI. Selamat datang, Profesor Dewi. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Prodi PGSD, Ibu Siti Masfuah, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen tercinta Prodi PGSD FKIP UMK. Dan yang kami hormati pula kakak-kakak mahasiswa calon guru-guru SD Prodi PGSD FKIP UMK dan seluruh peserta kuliah umum yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara kuliah umum ini dengan sehat walafiat. Kedua, shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya Ida Nur Aini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMK. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, pemaparan materi yang bertemakan pentingnya pendidikan kebencanaan pada siswa sekolah dasar. Acara yang kelima, ucapan terima kasih diikuti oleh penyerahan sertifikat secara simbolis. Acara yang keenam, foto bersama. Acara yang ketujuh, penutup. Baik, untuk membuka acara kuliah umum pagi hari ini, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga acara pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada halangan suatu apapun. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMK. Hadirin dimohon berdiri. Di sana
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Prodi PGSD. Kepada beliau, Ibu Siti Masfuah, SPD MPD, saya persilakan. Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Dr. Dewi Lisnur Setiawati MSI, selamat pagi, Prof. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi PGSD UMK, yang saya hormati Bapak Ibu panitia dari pelaksanaan kegiatan kuliah umum, Pak Deka, Pak Deni, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman Prodi PGSD UMK. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahim, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa bertatap maya, begitu aja, meskipun dalam keadaan tatap maya, tapi insya Allah kita selalu semangat dalam pelaksanaan kegiatan kuliah umum yang mengusung tema pendidikan kebencanaan untuk mahasiswa PGSD, yang alhamdulillah pada kesempatan ini teman-teman kita dibersamai beliau yang terhormat Prof. Dewi. Alhamdulillah, Prof. Terima kasih kami ucapkan Prof. Dewi berkenan untuk rawuh dan join bersama kami di sela-sela kesibukan Prof. Dewi yang sangat luar biasa. Matur nuwun sangat, Prof. Kami mohon nanti segala macam ilmu dari Prof. Dewi sehingga kami dan juga anak-anak kami mendapatkan kompetensi yang lebih baik lagi. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, pelaksanaan kegiatan kuliah umum, kuliah tamu, kuliah perdana, seminar akademik begitu aja, dan juga kelompok kajian merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Prodi PGSD UMK, di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini teman-teman semuanya akan dibersamai oleh Bapak Ibu dosen dari luar prodi begitu. Harapannya nanti panjenengan semua mendapatkan bekal, mendapatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan yang lebih baik lagi, dan juga mendapatkan warna baru begitu ya, karena memang belajar bersama dengan Bapak Ibu dosen dari prodi yang lain. Pada kesempatan pagi ini tema yang diangkat yaitu terkait dengan pendidikan kebencanaan. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia begitu ya, wilayah Indonesia dan Indonesia bagian Kudus begitu ya. Kita alhamdulillah wilayah kita dibilang gunung ya lumayan jauh, kemudian dibilang dekat laut juga lumayan, tetapi kita ketahui bahwa akhir-akhir ini ternyata cuaca itu tidak menentu begitu ya. Alhamdulillah Allah memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa kepada kita dengan kita diberikan tempat tinggal yang luar biasa, sehingga ketika kita butuh sesuatu, kita mau nanam sesuatu istilahnya langsung tumbuh, kita butuh sesuatu langsung ada begitu nggih. Allah menciptakan negara kita dengan berbagai macam, mulai dari kondisi geografis begitu yang sangat luar biasa sekali, namun ternyata hal itu mendapatkan suatu efek juga begitu, karena memang bentuk negara yang kepulauan ini dengan berbagai macam sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga potensi bencana itu juga mengikutinya. Kita ketahui bahwa beberapa mulai dari kapan ya Bapak Ibu ya, Kudus mendapatkan keberkahan dari Allah karena memang setiap hari hujan begitu ya. Setiap hari hujan, tetapi gimana caranya hujan ini tidak menimbulkan suatu bahaya.
Nah, ternyata kebencanaan, pendidikan kebencanaan, pemahaman, dan juga mitigasi resikonya seperti apa itu perlu kita ketahui. Jadi, panjenengan semua nanti perlu belajar terkait dengan mitigasi resiko dan juga pendidikan kebencanaan. Ketika mendapatkan suatu bencana yang seperti ini, harusnya bagaimana? Kita harusnya prepare-nya bagaimana? Bukan hanya pada saat kita mengalami bencana, tetapi pra bencana serta pasca bencana itu juga kita harus ketahui. Nah, hal yang perlu kita lakukan dalam instansi dan lembaga pendidikan begitu nggih. Dalam program itu ada 3 tumpuan yang menjadi pilar, yaitu terkait dengan fasilitasnya seperti apa, kemudian manajemen bencananya bagaimana, kemudian gimana caranya kita bisa mengurangi resiko, sehingga kita perlu mitigasi di sana. Agaknya terkait dengan kurikulum kita belum lagi ya. Halo? Halo, Assalamualaikum. Oh, mohon maaf, nge-lag ya. Mohon maaf. Jadi nanti teman-teman semuanya akan belajar, akan dikupas tuntas oleh Prof. Dewi di sini, sehingga teman-teman punya knowledge, punya skill, gimana caranya ketika terjadi banjir seperti apa, jika kondisinya seperti ini kita harus bagaimana, apa yang perlu kita persiapkan. Nah, sehingga pada kesempatan ini, karena memang dalam kurikulum kita itu kan belum ada yang terkait dengan mitigasi risiko dan juga pendidikan kebencanaan, karena include dengan IPS, sehingga kesempatan ini nanti akan dikupas tuntas oleh Prof. Dewi. Nah, teman-teman, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kita dibersamai oleh pakarnya, begitu. Jadi, mohon manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Nanti pohon pelajari betul-betul sehingga jenengan mendapatkan manfaat dan juga keberkahan. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat belajar, semangat menempuh ilmu. Kemudian, terima kasih sekali lagi kepada Prof. Dewi yang telah berkenan join, kepada Pak Dika dan teman-teman, kepada tim semuanya, dan juga Bapak Ibu dosen yang telah berkenan join. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bismillah, semoga Allah meridhoi langkah kita mendapatkan ridho, keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Masfuah SPD MPD yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kami sampaikan visi dan misi PGSD UMK. Berikut visi dan misi Prodi PGSD UMK. Baik, terima kasih. Selanjutnya memasuki acara ini, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Beliau Profesor Dr. Dewi Lisner Setiawati, MSI. Diskusi kita pada pagi hari ini akan dipandu oleh Bapak Deka Setiawan SPD MPD sebagai moderator. Kepada Bapak Deka, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati narasumber Profesor Dr. Dewi Lisner MSI, Dewi Lisner Setiawati MSI, yang saya hormati Kaprodi PGSD, Ibu Siti Masfuah SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu dosen PGSD, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa yang pada kuliah umum kali ini diwajibkan untuk melaksanakan semester 4. Baik, kuliah umum pada pagi hari ini yang disertai dengan hujan deras ya, dan badai di Semarang, di Kudus, tadi berangkat dari Semarang juga hujan, kemudian sampai Kudus hujan, ini
tadi Prof. Dewi juga mengalami kendala ya di listrik di rumah mati. Ini beliau live Zoom dengan HP. Sebelumnya saya akan membacakan profil dari narasumber kita, Profesor Dr. Dewi Lisnur Setiawati, MSI. Beliau lahir di Jogja 11 Agustus 1962. Pendidikan beliau S1, S2, S3 pada Geografi Universitas Gajah Mada. Kemudian saat ini menjabat sebagai Koor Prodi S3 Pendidikan IPS. Banyak sekali kalau saya bacakan satu-satu karya ilmiah, jurnal ilmiah bereputasi beliau, publikasi ilmiah, buku-buku yang beliau punya juga salah satunya tentang pendidikan kebencanaan. Kemudian penghargaan beliau sering sekali mendapatkan dosen berprestasi UNES, dosen teladan. Yang terakhir tahun 2021 beliau juga merupakan Koor Prodi terbaik di UNES. Kemudian Prodi IPS mendapatkan Prodi terbaik. Kemudian baru kemarin alhamdulillah di bawah koordinator Prodi beliau, Profesor Dr. Dewi Lisnur Setiawati, MSI, Prodi IPS mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian kepakaran beliau adalah pada geografi fisik, terutama dengan konservasi lingkungan untuk antisipasi bencana. Baik, mengawali pendahuluan pada kuliah umum pada pagi hari ini, Indonesia dengan tema pendidikan kebencanaan untuk mahasiswa PGSD. Sangat penting mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan bencana. Saya ambilkan dari World Risk Index pada tahun 2019, Indonesia peringkat ke-37 dari 180 negara dengan rawan bencana. Yang terjadi di Indonesia yang sering adalah banjir, kemudian rob, air pasang laut, kemudian cuaca ekstrim seperti pagi ini ya, kemarin di Semarang, di Kudus kemarin itu Prof, di Kudus pohon-pohonnya pada tumbang kena angin puting beliung di dekat kampus di daerah Peganjaran. Semarang juga sama, pagi ini cuaca beberapa hari ini sangat ekstrim ya. Kemudian gempa bumi, tsunami juga sering dalam catatan kebencanaan sering melanda di Indonesia. Kemudian karena Indonesia juga terletak pada ring of fire, pada pergeseran lempeng yang mengakibatkan terjadinya tsunami dan gempa. Ada peristiwa yang menarik kenapa kami menggunakan tema ini. Pada tahun 2004, ya, seorang pelajar berusia 10 tahun, seusia SD yang sedang berlibur di daerah pantai Phuket, Thailand, namanya Tilly Smith, itu menyelamatkan banyak nyawa karena pada waktu itu seperti kita ketahui pada tahun 2004 di Samudra Hindia, di Indonesia, di Thailand, di India dan sekitarnya terjadi tsunami. Siswa yang bernama Tilly Smith ini yang sedang berlibur di pantai Phuket, Thailand itu mengetahui tanda-tanda terjadinya tsunami. Siswa tersebut segera memberitahu teman-teman, orang tuanya, staf hotel untuk segera bersiap-siap bahwa akan ada bencana tsunami. Nah, hal itu didapatkan seminggu persis pada pelajaran yang dia dapatkan, pelajaran geografi yang dia dapatkan di sekolah. Artinya, ternyata pendidikan seperti ini sangat penting untuk diterapkan pada siswa sedini mungkin, pada siswa-siswa TK, PAUD, pada siswa sekolah dasar itu sangat penting menyangkut antisipasi terjadinya bencana alam, apalagi di Indonesia, apalagi di di akhir-akhir ini sering terjadi. Ya, doa kita mudah-mudahan tidak terjadi bencana yang seperti ini, tapi antisipasi sangat penting. Nah, mungkin itu awal pendahuluan untuk kuliah umum pada pagi ini. Ini beliau nanti akan menyampaikan Profesor Dr. Prof. Dewi ya, saya manggil Prof. Dewi akan menyampaikan materi tentang pendidikan kebencanaan. Oke, baik, Prof. Dewi, selamat pagi. Assalamualaikum, Prof.
Oke. Prof. Dewi, selamat pagi. Untuk host bisa menampilkan itu PowerPoint-nya. Cek-cek. Prof. Dewi, selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Sudah bisa. Bentar, Pak Dika. Untuk mic-nya bisa diaktifkan, Prof. Prof. Dewi, selamat pagi, Prof. Ini tadi Prof. Dewi memang ada gangguan di rumahnya ya, tapi ini segera sudah bergabung. Coba nanti saya. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara. Ya, Prof. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Mohon maaf, Pak Dika dan Mas Fuad dan Bapak Ibu serta adik-adik semuanya. Di tempat saya ini lagi gangguan internet begitu. Di komputer rumah itu mati begitu, sehingga saya harus ganti ke laptop, ke HP. Jadi mohon maaf ini. Ya, Prof. Di sini juga hujan deras. Ini host sudah menampilkan PPT-nya, Prof. Nanti kita menyesuaikan penyampaian Prof. Dewi, materi dari Prof. Dewi. Jadi, Prof, mungkin bisa dimulai, Prof. Ya. Oke. Sudah ada PPT-nya ya, tapi saya tidak usah tampilkan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi PGSD, Ibu Siti Mas Fuad, Bapak-bapak dan ibu-ibu di lingkungan Prodi PGSD yang saya hormati, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Suara saya bisa terdengar jelas? Alhamdulillah aman, Prof. Oh, iya. Nanti mohon maaf kalau misalnya agak enggak ini suaranya, saya matikan videonya ya. Alhamdulillah pagi ini diberi kesempatan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bergabung dalam kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh program studi PGSD di Universitas Muria Kudus. Hari ini sesuai pesan dari Pak Moderator Mas Dika ini, kami diberikan judul atau tema yang terkait dengan pendidikan kebencanaan. Gitu ya. Jadi insya Allah nanti saya akan memberikan tambahan materi begitu ya. Kita sharing materi begitu terkait dengan
materi pendidikan kebencanaan. Jadi bukan kebencanaan atau bencana yang secara rekayasa begitu ya, bukan ke sana, tapi kita lebih fokusnya ke pendidikan kebencanaan. Baik, kita awali dengan ini tayangan tokoh-tokoh gitu ya. Tokoh-tokoh yang pertama adalah dari Presiden kita, Joko Widodo. Nah, Pak Presiden itu menyatakan pada awal beliau menjadi presiden gitu ya, waktu itu ada gempa yang sangat besar di Palu kalau nggak salah itu ya. Nah, itu beliau mengatakan bahwa pentingnya kebencanaan untuk diedukasikan secara menyeluruh di Indonesia, di negara Indonesia itu tidak hanya di daerah yang rawan saja, tetapi juga di semua level yang ada di Indonesia. Dan itu seperti pesan beliau yang ada di teks itu mengatakan bahwa saya minta edukasi lebih baik, konsisten, dan lebih dini bisa masuk ke dalam muatan sistem pendidikan kita. Nah, itu anjuran beliau supaya sistem edukasi kebencanaan itu diutamakan di negara Indonesia. Nah, wajah-wajah yang tidak asing bagi kita, ini ada Prof. Korawati sebagai Ketua BMKG. Beliau selalu memberikan informasi, ya, informasi terkait cuaca. Seperti tadi Pak Deka dan juga Bu Mas Buah mengatakan bahwa cuaca hari ini atau beberapa hari terakhir ini sungguh sangat tidak bersahabat gitu ya, hujan terus-menerus gitu. Nah, beliau ini memberikan informasi-informasi terkait dengan kondisi cuaca, terutama cuaca ya, karena BMKG itu terkait dengan badan yang mengurusi tentang klimatologi dan meteorologi. Memang dari BMKG dikatakan bahwa dalam sebulan terakhir ini, yang 2 minggu kemarin sampai ke 2 minggu ke depan barangkali, nah itu di atas Indonesia itu ada siklon yang itu bergerak dan mempengaruhi kondisi cuaca kita seperti sekarang ini. Jadi hujan terus-menerus, ada panas, ada hujan seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi tokoh BNPB. Nah, ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu Monardo ya. Mungkin sekarang udah berubah, sudah ganti lagi. Ini waktu foto waktu ada COVID ya, COVID-19, waktu itu ada bencana COVID. Nah, beliau yang selalu berperan memberikan informasi-informasi terkait dengan bencana COVID. Kemudian ini juga ada Sutopo Nugroho, ini dari BNPB juga. Beliaunya sebagai Kapus Data Informasi yang selalu memberikan penerangan-penerangan, memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu menjadi terbuka, kemudian masyarakat juga tahu apa yang ada di sekitarnya, apa yang harus dilakukan. Itu beberapa hal yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang terkait dengan kebencanaan. 2019, Presiden Joko Widodo meminta kementerian serta lembaga terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR itu harus mengalokasikan sejumlah anggaran supaya dialokasikan untuk mitigasi dan juga kegiatan edukasi di masyarakat. Ini tampak ada kalimat dari beliaunya gitu ya, yang mengatakan bahwa seperti tadi itu, saya minta edukasi lebih baik, konsisten dan lebih dini bisa masuk dalam muatan sistem pendidikan kita. Di beberapa tempat yang itu memang rawan bencana, pemerintah setempat juga sudah menginkludkan atau memasukkan ke dalam kurikulum wilayah-wilayah, tentunya wilayah-wilayah setempat.
Dan beberapa wilayah yang lainnya juga ini masih secara bertahap sedang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum, terutama di tingkat sekolah dasar. Nah, mungkin tidak satu mata kuliah tersendiri, tidak, karena memerlukan waktu ya. Kalau ada satu mata kuliah khusus pendidikan kebencanaan, itu nanti akan merubah kurikulum secara untuk memasukkan di dalam materi-materi yang sudah ada di dalam kurikulum tersebut. Tuh, jadi inilah edukasi yang sangat dipentingkan, sangat penting gitu ya untuk diedukasikan kepada masyarakat di Indonesia. Karena Indonesia itu kita tahu sangat rawan terhadap bencana. Bencananya bencana apa saja, nah, nanti adik-adik mahasiswa bisa kita lihat secara bersama-sama. Oke, baik, next. Nah, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ini adalah beberapa bentuk bencana gitu yang ada di Indonesia, yang mulai dari bencana banjir, kemudian ada bencana longsor, kemudian ada kebakaran hutan, ada erupsi gunung api, ya gunung api, kemudian ada puting beliung gitu ya. Kalau di Indonesia itu levelnya kecil, puting beliung. Tapi kalau di daerah lintang tengah itu sangat besar efeknya atau dampaknya, kejadiannya juga sangat besar. Itu namanya tornado atau siklon. Kemudian ada juga gempa bumi, kemudian itu ada fenomena kekeringan, kemudian ada juga likuifaksi, ya, fenomena likuifaksi yang kemarin terjadi tahun berapa itu ya, itu di Palu. Nah ya di daerah Palu itu terjadi fenomena bencana yang masih sangat jarang sekali terjadi gitu ya. Tapi di Palu ini sudah beberapa kali sebetulnya, tapi masyarakat belum begitu mengenal ya, karena edukasinya belum secara genap disampaikan gitu, sehingga informasi terkait likuifaksi itu belum secara menyeluruh bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kejadian likuifaksi kemarin menjadi satu edukasi bagi kita semua, bahkan daerah Palu itu merupakan laboratorium gitu ya, laboratorium dunia begitu untuk fenomena likuifaksi. Tsunami juga ada di situ. Nah, bencana sendiri itu apa? Menurut Undang-Undang Nomor 24 2007 dikatakan bahwa bencana itu adalah satu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, maupun dampak psikologis bagi masyarakat. Oke, next. Nah, ini data kejadian bencana tahun berapa itu? 2009 sampai 2018 yang menunjukkan bahwa bencana yang dominan ada di Indonesia itu paling besar gitu ya. Dan itu rutin kejadiannya itu adalah banjir yang merah, kemudian yang biru itu puting beliung, dan yang hijau itu apa itu? Longsor ya. Nah itu ya. Jadi itu data saja yang bisa menunjukkan kejadian bencana di Indonesia. Nanti kalau adik-adik mahasiswa menginginkan data tim series tahun berapa begitu, adik-adik bisa membuka di websitenya BNPB. Itu terbuka dan di situ ada data-data lengkap gitu ya, jenis-jenis bencananya di daerah-daerah mana saja, di tahun berapa, itu datanya lengkap di situ. Anda bisa download free begitu, bisa dibuka. Selain data-data dalam bentuk tabel, grafik, ada juga data yang ditampilkan dalam bentuk peta, ya peta. Nah, seperti bawah itu tampak bahwa sebaran kejadian bencana
terutama di Indonesia, itu fokusnya banyak berpusat di Pulau Jawa. Ya, tampak di situ di Pulau Jawa. Itu merupakan bencana yang besar. Untuk bencana yang lain di wilayah-wilayah yang lain ada, tapi skopnya lebih kecil. Tapi kalau di situ di Pulau Jawa yang pulaunya kecil, tapi malah merah gitu warnanya, ya, menunjukkan bahwa kejadian bencana di Pulau Jawa itu besar. Next. Nah, jenis bencana. Jenis bencana itu bisa kita bedakan, ada yang namanya bencana yang disebabkan oleh alam atau bencana alam. Ya, kita sering menyebutnya bencana alam. Bencana alam itu apa saja? Ada gempa bumi, ada letusan gunung api atau erupsi, ada tsunami, banjir, ada kekeringan, ada tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin topan. Di situ tampak seperti itu. Nah, dari kejadian bencana alam ini bisa juga dikelompokkan lagi menjadi bencana yang itu disebabkan karena faktor geologi atau geohazard, seperti di sini ini ada gempa bumi, erupsi gunung api, tanah longsor enggak, gempa bumi, letusan gunung api, tsunami. Nah, itu merupakan geohazard. Jadi penyebabnya adalah karena faktor geologi. Sedangkan faktor hidrometeorologi itu jenis bencananya ada banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga angin topan. Itu beberapa bencana alam yang jenis-jenis bencana alam yang ada di Indonesia. Kemudian bencana yang bentuk lainnya ada bencana non alam. Nah, bencana non alam ini jenisnya ada epidemik, ada gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit, dan ada juga seperti yang kemarin sudah kita rasakan bersama ya, tahun 2019, 2020, 2021, 2022 gitu ya. Sampai sekarang ini masih terasa gitu. Kita masih menggunakan masker gitu ya. Kemana-mana masih menggunakan masker karena sudah terbiasa dalam 2,5 tahun yang lalu kita terbiasa dengan masker. Itu bencana COVID-19 yang cukup banyak korbannya juga. Kemudian ada juga bencana yang disebabkan oleh manusia, yaitu bencana, contohnya ada konflik sosial, teror, kemudian konflik antar suku, gitu ya, antar etnis, antar kampung, gitu. Nah, itu adalah bencana-bencana yang disebabkan karena manusia atau ulah manusia. Nah, bencana yang disebabkan oleh manusia ini disebut bencana sosial. Ini biasanya di bawah koordinasi dari dinas sosial, gitu. Sedangkan dua bencana yang lain, bencana alam dan bencana non alam, itu koordinasinya adalah pada BNPB untuk lingkup nasional dan BPBD untuk lingkup daerah. Nanti koordinasinya ke sana untuk bencana alam dan bencana non alam. Bantuan-bantuan juga sama, kalau bencana sosial nanti difokuskannya adalah dari dinas sosial, bantuan-bantuannya. Nah, itu beberapa jenis bencana yang adik-adik mahasiswa tentunya sudah mengenal ya, sudah mengenal jenis-jenis bencana itu. Kemudian untuk mengatasi bencana-bencana itu ada upaya penanggulangan bencana, namanya upaya penanggulangan bencana yang bisa disebut sebagai satu siklus. Siklus ini bisa merupakan, namanya siklus itu biasanya satu, kalau di gambar itu satu putaran, gitu ya. Satu putaran, di bawah itu ada bencana, kemudian di sisi kiri atau kanan itu kiri itu setelah bencana, yang ke sana sebelum bencananya. Jadi ada bencana, kemudian kita mengatasi bencana itu. Pada saat bencana itu namanya adalah tanggap darurat, ya, periodenya namanya tanggap darurat atau saat bencana. Kemudian berikutnya setelah teratasi saat bencana itu,
Kemudian ada tahap pemulihan atau recovery atau rehabilitasi. Itu yang biru itu tahap pemulihan. Kemudian ada lagi kalau di situ memang daerahnya rawan, kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan persiapan-persiapan, yaitu pra-bencana. Pra-bencana di sini bisa disebut mitigasi bencana, ya. Mitigasi bencana sebagai satu situasi yang tidak terjadi bencana. Kita belum tahu kapan ada bencana, mau ada bencana lagi apa tidak, gitu ya. Tapi kita melakukan mitigasi, melakukan upaya untuk menangani bencana, untuk penanganan bencana, untuk siap siaga bencana, begitu. Nah, ini disebut pra bencana. Kemudian kalau mendekati bencana, misalnya itu daerah rawan bencana, sudah biasanya sering terjadi bencana di situ. Nah, ini pra bencananya lebih intensif lagi di sini, digiatkan lagi di sini, ya. Untuk pra bencana yang mendekati bencana itu, situasi ada potensi bencana. Ya, di sini kesiapsiagaannya itu lebih diintensifkan. Itu biasanya ada pendampingan dari BPBD setempat, begitu. Ada simulasi-simulasi yang secara rutin dilakukan di bawah koordinasi dari BPBD. Next. Nah, ini contoh-contoh bencana seperti yang tadi sudah dikemukakan dalam bentuk gambar, ya. Kalau tadi dalam bentuk gambar, kalau ini dalam bentuk teks. Next. Bencana di Indonesia. Nah, Indonesia ini sangat rawan, sangat rentan, ya, sangat rentan terhadap kejadian bencana. Bencana ya tiga bencana itu tadi, ya, bencana alam, non alam, dan juga bencana sosial. Nah, kenapa bencana itu ada di Indonesia, sering terjadi di Indonesia? Nah, di sini disebabkan yang utama itu adalah karena letak geografi dan juga struktur geologi Indonesia. Nah, struktur geologi dan letak geografi Indonesia ini menyebabkan negara kita ini menjadi rawan bencana. Kita akan lihat bahwa kita itu berada pada posisi geologi Ring of Fire. Nah, namun begitu, dampak dari itu, ya, dampak dari posisi dari Ring of Fire itu nanti adanya banyak gunung dan sebagainya, gitu, ya. Negara kita itu juga termasuk negara yang subur, sangat berpotensi, selain kaya akan sumber daya alam, tetapi juga rawan terhadap bencana. Bencana yang utama yaitu bencana yang disebabkan karena bencana alam, yaitu gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, tsunami, likuifaksi, kebakaran hutan, dan lahan serta letusan gunung api. Nah, seperti adik-adik ketahui, kalau bencana jenis-jenis bencana ini, ya, tadi sudah dikemukakan bahwa bencana itu bisa disebabkan karena faktor geologi dan juga faktor hidrometeorologi. Faktor geologi itu disebabkan karena adanya gerakan lempeng di atas, di bawah bumi sana itu, di bawah tanah, jauh di bawah tanah itu ada batuan yang dikenal dengan lempeng, gitu, ya. Nah, itu saling bergerak. Nah, gerakan ini akan mengakibatkan adanya getaran di tanah-tanah di atasnya, gitu, ya. Kemudian ada yang namanya atau penyebabnya adalah hidrometeorologi. Nah, hidrometeorologi itu adalah penyebabnya karena meteorologi itu adalah cuaca. Nah, cuaca itu apa saja? Cuaca itu bisa curah hujan, bisa panas, ya, yang terutama dua ini. Kelembaban juga masuk di sini. Jadi, yang faktor utama dari cuaca yang berpengaruh adalah curah hujan, suhu, dan juga kelembaban. Curah hujan tinggi seperti saat sekarang ini, nah ini sekaligus ada dua bencana, gitu, ya. Dua bencana atau tiga bencana, yaitu bencana hujan, banjir, ya, karena sebabnya hujan itu adalah bencana banjir. Kemudian ada bencana longsor, sekaligus untuk daerah yang miring, tanahnya porus, tanahnya bisa gerak, begitu. Nah, itu rawan terhadap longsor.
Untuk daerah-daerah tertentu, musim pancaroba, ya, pancaroba itu mendekati musim hujan atau perubahan dari kemarau ke hujan atau sebaliknya begitu, itu bisa menyebabkan adanya bencana puting beliung, ya, puting beliung atau yang tadi itu pusaran angin. Gitu. Keragaman sosial budaya, etnis, agama, kepercayaan, serta kondisi ekonomi politik itu juga merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau, ya, ribuan pulau yang kita miliki. Kita kaya akan etnis, budaya, agama, dan seterusnya. Namun kemajemukan itu sekaligus juga berpotensi menjadi pemicu, bahkan menjadi sumber bencana. Nah, bencananya bencana apa? Yaitu bencana konflik, ya, konflik sosial maupun konflik vertikal, maupun kalau kita kenal itu kalau remaja biasanya ada tawuran gitu ya, tawuran antar sekolah itu juga masuk. Kalau sudah meresahkan itu bisa masuk kategori bencana juga. Ya. Kemudian ada teroris, itu juga masuk ke bencana sosial. Next. Indonesia rawan gempa dan tsunami. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar itu. Kalau gambar yang atas itu posisi dunia, ya. Dunia, dan itu titik-titik rawan gempa. Titik-titik rawan gempa, titik-titik gempa yang ada di dunia. Dan kita tahu itu membentuk satu kayak lingkaran gitu ya. Nah, itu lingkaran itu namanya pusaran ring of fire. Nah, bisa kita lihat bahwa Indonesia itu terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik itu pada gambar yang di bawah, yaitu lempeng Indo-Australia yang bawah itu dari Samudra India, ya, dari situ. Kemudian yang atasnya itu lempeng Eurasia. Kemudian kalau yang sebelah mana ini? Sebelah kanan itu ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia ini bergerak itu menunjang masuk di bawahnya lempeng Eurasia. Jadi mendasak lempeng Eurasia sehingga lempeng yang itu naik gitu. Jadi ada pergerakan tersebut. Sehingga di daerah pantai sisi Sumatera sama Pulau Jawa sampai ke Nusa Tenggara sana itu rawan getaran-getaran, rawan dengan posisi atau fenomena bencana gempa bumi. Gitu. Dan kalau di situ bentuknya lautan, maka adanya getaran kalau itu dekat dengan atau dangkal itu ya biasanya disebutnya dangkal gitu. Kalau itu posisinya dangkal, maka bisa terjadi tsunami karena letaknya di lautan gitu. Nah, itu gambaran secara geologi betapa Indonesia ini sangat rawan terhadap bencana alam, ya, alam yang disebabkan oleh faktor geologi. Next. Upaya penanganan bencana alam. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 fase, ya, 3 fase, 3 tahapan, yaitu prabencana, itu pencegahan, kemudian saat bencana itu penanggulangan, pasca bencana itu pemulihan. Nah, itu bisa adik-adik mahasiswa lihat bahwa pencegahan itu apa saja yang bisa dilakukan. Menjauhi daerah rawan bencana, menyingkirkan bencana, bersahabat dengan alam, perbaikan terhadap lingkungan yang rusak. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan pada saat pencegahan atau sebelum ada bencana. Nah, di sini bentuknya bisa kearifan lokal, bisa edukasi, pelatihan, bisa perbaikan infrastruktur dengan rekayasa-rekayasa bangunan-bangunan, ataupun dengan menerapkan teknologi terkait dengan early warning system. Nah, kemudian jadi di sini yang penting edukasi tadi ya, di situ ada edukasinya. Kemudian pada saat bencana atau penanggulangan itu disebut ada kegiatan tanggap darurat, evakuasi korban, kemudian ada penanganan pengungsi.
Nah, di sini juga bisa kita lihat pada saat bencana itu ada edukasinya di situ juga. Ada edukasi ya, bagaimana cara mengedukasi masyarakat supaya dalam mereka itu melakukan evakuasi itu sesuai gitu ya. Bagaimana mereka dalam penanganan pengungsinya gitu ya. Itu juga dilakukan edukasi pada saat bencana. Pada saat pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi, di situ juga ada aspek edukasi atau bencana pelatihannya. Selain aspek edukasi, juga ada aspek ekonomi pemulihan. Ya, ini lebih ke pemulihan kondisi ekonomi sosial, infrastruktur maupun teknologi-teknologi yang akan diterapkan untuk memperbaiki kondisi wilayah yang kena bencana tersebut sehingga menjadi normal kembali kondisinya. Ya, next. Yang penting dari upaya penanggulangan itu adalah edukasi. Nah, edukasi itu yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya terkait dengan pendidikan kebencanaan. Nah, kita masuk ke pendidikan kebencanaan. Kenapa penting pendidikan kebencanaan itu? Nah, ini ada satu buku tentang pendidikan kebencanaan. Nanti kalau adik-adik ada yang ingin mengetahui lebih lanjut, misalnya skripsinya ada yang terkait dengan pendidikan kebencanaan gitu, nanti bisa download aja di internet, ketik pendidikan kebencanaan, nanti akan muncul buku itu. Atau dengan link yang di bawah itu. Nah, kalau kita lihat jumlah satuan pendidikan di wilayah risiko bencana sedang dan tinggi, itu menurut data dari BNPB, sekolah yang rawan gempa itu ada sebanyak itu 52.900 sekolah. Kemudian yang rawan banjir ada 54 ribuan. Yang rawan longsor ada 15.500-an ya. Kalau yang tsunami itu ada 2.417, sedangkan yang risiko gunung api atau erupsi itu ada 1.685. Nah, ini merupakan satu fenomena betapa sekolah-sekolah itu sangat riskan gitu ya. Sangat riskan. Nah, ini harus kita edukasi sekolah yang sebanyak itu gitu ya. Harus kita lakukan edukasi mulai dari tingkat dasar sampai tingkat berikutnya gitu ya, tingkat lanjut begitu. Nah, edukasi ini bidang kita. Ini kan ya, adik-adik mahasiswa ini kuliah di pendidikan PGSD gitu ya, jadi nantinya akan jadi guru-guru SD begitu. Nah, muatan-muatan lokal nanti yang bukan materi-materi kebencanaan nanti akan disisipkan di kurikulum. Nah, sebanyak sekolah itu juga membutuhkan materi-materi tentang pendidikan kebencanaan. Dari kebijakan itu banyak sekali kebijakan, nanti bisa dilihat sendiri kebijakannya apa saja. Nah, dari pendidikan kebencanaan ini menuju kepada satuan pendidikan aman bencana. Tujuan utamanya adalah peningkatan kesadaran publik atau kesadaran masyarakat termasuk siswa sekolah gitu ya. Kemudian meningkatkan kapasitas teknis dan juga dukungan dan legitimasi dari kebijakan. Baik itu kebijakan kota, dinas maupun kebijakan sekolah. Itu menjadi dasar utama ya. Dasar utama untuk melakukan peningkatan kesadaran publik. Next. Nah, ini penanggulangan bencana maupun manajemen bencana itu juga di dalamnya ada unsur pendidikan kebencanaan. Pendidikan kebencanaan itu apa? Yaitu suatu upaya sadar untuk menciptakan suatu masyarakat yang peduli, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, tentunya keterampilan maupun pengetahuan yang terkait dengan permasalahan kebencanaan. Dan juga nanti hal-hal yang bisa merupakan solusi gitu ya, solusi bagaimana menghadapi atau menyelesaikan permasalahan bencana itu. Kemudian edukasi mitigasi bencana itu adalah satu gerakan, ya, gerakan penyadaran
pemahaman dan juga peningkatan partisipasi masyarakat di dalam memahami potensi rawan bencana. Selanjutnya nanti bisa tumbuh kesadaran gitu ya, bisa tumbuh kesadaran masyarakat secara mendasar gitu, mereka akan sadar sendiri, kemudian mereka akan segera melakukan upaya-upaya penyelamatan. Mereka bisa mendeteksi dini kejadian bencana, itu akan ada bencana, nah mereka sudah siap-siap ke sebelumnya gitu. Kemudian bisa melakukan strategi-strategi juga aksi antisipasi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Sehingga mereka bisa segera untuk menyelamatkan diri gitu. Kalau Anda pernah dengar cerita Mbah Marijan gitu ya, terlepas dari kaitannya, terlepas dari apa namanya mistis-mistis dan sebagainya gitu ya. Mbah Marijan itu sebagai penunggu Gunung Merapi gitu kan ya. Sudah tahu beliaunya bahwa di sana itu akan ada tanda-tanda, itu beliau sudah hafal gitu. Kalau ada tanda seperti ini nanti Merapi akan seperti itu. Nah, itu akan sampai ke tempat tinggalnya apa tidak itu dia sudah tahu gitu. Karena sudah memang bertahun-tahun ada di daerah itu gitu ya. Nah, suatu saat ada bencana yang sebetulnya itu tidak mungkin masuk ke wilayahnya beliau gitu ya. Tapi karena kondisi medannya itu sudah tidak seperti dulu gitu ya. Kalau misalnya kawah Gunung Merapi itu kan ada yang gugur-guguran gitu ya, ada yang berguguran begitu. Ya, itu mengakibatkan arah lelehannya kan juga kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke arah situ. Nah, itu kan akan bisa berubah-ubah. Nah, faktor itu yang kurang diperhatikan, aspek teknisnya gitu ya, aspek teknisnya. Atau deteksi sampai ke kawah yang berubah yang mana, nanti lavanya akan lari kemana, itu kan tidak. Jadi kebiasaan aja pilihannya. Nah, itu memang harusnya tidak sampai ke tempatnya gitu, tapi karena posisinya tadi ada perubahan sehingga pedus gembelnya gitu ya, awan panasnya itu bisa mencapai ke rumah atau pemukiman yang ditinggali oleh Mbah Marijan dan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang sadar ya mereka segera melarikan diri, tapi kalau yang penganut-penganut yang fanatik begitu ya nggak apa-apa, biasanya nggak apa-apa kan gitu kan ya. Ya mereka tetap tinggal di situ dan terjadi korban yang cukup banyak. Next. Nah, ini beberapa mekanisme penanganan bencana pada satuan pendidikan. Jadi ini lebih fokus ke sekolah gitu ya, ataupun perguruan tinggi yang harus kita lakukan pada saat pra bencana, pada saat darurat atau saat bencana, dan pada saat pemulihan atau pasca bencana. Bentar, mohon izin sebentar, ambil apa namanya tas. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di mekanisme penanganan bencana di sekolah gitu ya. Pelaksanaannya ada 3 pilar, yaitu memperbaiki, menyiapkan fasilitas pembelajaran, kemudian manajemen bencana di satuan pendidikan, memanage manajemen bencananya di sekolah itu kayak apa, kemudian pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi. Strategi pelaksanaan 3 pilar SPAB pada tahap prabencana. Nah, di sini ada beberapa hal, bisa kalian lihat di situ. Muaranya adalah pada apa? Muaranya adalah pada budaya sekolah aman bencana. Itu ya, jadi sekolah itu nanti mereka sudah mempunyai budaya gitu, sudah menjadi budaya untuk mitigasi bencana itu karena sudah
dibelajarkan sejak awal gitu, sehingga itu sudah merupakan satu budaya menjadi budaya sekolah aman bencana. Nah, ini harapannya seperti itu. Kalau sudah menjadi budaya, sudah terpatri di diri kita, maka dengan sendirinya kita peka gitu ya. Kalau ada bencana, segera melakukan upaya-upaya penyelamatan. Next. Nah, bentuk pendidikan mitigasi bencana dalam pembelajaran. Nah, kalau dalam pembelajarannya, itu bisa kita lakukan dalam bentuk intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kalau dalam intrakurikuler itu pemberian informasi, nah, intrakurikuler itu di dalam materi gitu ya, dalam materi perkuliahan tentu nanti disisipkan ke mata pelajaran apa begitu. Pemberian informasi, kemudian melakukan praktek dan simulasi, memberikan buku-buku panduan praktis gitu ya pada mereka sehingga di dalam materi tersebut nanti mereka juga akan mengenal bencana itu ya. Bahkan ada juga yang ini di dalam materi pembelajaran bahasa gitu ya, pada pelajaran bahasa Indonesia itu juga bisa disisipkan materi kebencanaan itu dalam kosakata bahasa Indonesia, tapi materi kebencanaan juga bisa dimasukkan. Kemudian bisa juga diterapkan di ekstrakurikuler, yaitu melalui KSR, melalui pramuka, kemudian bisa juga di kegiatan-kegiatan yang lain. Berikutnya program tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Nah, ini nanti ada beberapa aktivitas untuk pos pendidikan, fasilitas sekolah, maupun kegiatan pemulihan, baik itu pemulihan yang terkait dengan sarpras di sekolah maupun di anak didiknya. Ya. Next. Nah, berikut ini ada berbagai juga upaya untuk melakukan literasi kebencanaan. Nah, selain tadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan, persiapan di sekolah, terkait dengan fasilitas sarpras, kemudian kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan di pembelajarannya sendiri, di materi-materi, ada juga upaya literasi kebencanaan. Di sini sebagai bahan-bahan buku bacaan gitu ya, buku bacaan di luar itu. Nah, menurut Brown et al. Tahun 2014 dikatakan bahwa kapasitas individu dalam membaca, memahami, dan menggunakan informasi untuk kemudian dibuatkan sebuah kebijakan informasi dengan mengikuti instruksi-instruksi dalam konteks mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan dari bencana. Nah, itu pengertian dari literasi kebencanaan. Jadi melakukan upaya yang dilakukan lewat buku-buku ini, jadi semacam buku-buku komik. Itu nanti adik-adik mahasiswa bisa download, ya ada banyak informasi buku-buku komik itu ya di internet, itu bisa di-download. Next. Jadi sama, ini kegiatan mitigasi dan komik-komik juga ini banyak tersedia. Next. Pendidikan mitigasi bencana. Nah, ini tujuan dari upaya pendidikan itu adalah mengubah perilaku. Kemudian pendidikan bencana itu juga berupaya untuk meningkatkan tindakan perlindungan dengan menyajikan informasi tentang bahaya, risiko, dan sebagainya. Selain itu juga pendidikan pencegahan pengurangan risiko bencana ini nanti akan membangun itu tadi ya, budaya aman dan menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana. Pendidikan kebencanaan adalah salah satu solusi internal di masyarakat untuk mengurangi dampak bencana, serta membiasakan masyarakat untuk tanggap sigap terhadap bencana. Next. Nah, ini pendidikan kebencanaan nasional itu merupakan gagasan besar
yang diinginkan ya, seperti tadi itu Pak Presiden kita itu mengupayakan itu sebagai upaya gerakan nasional juga itu ya, upaya pendidikan secara nasional juga yang artinya kalau itu sudah dimasukkan ke kurikulum ikut di sana, maka ini suatu gerakan nasional yang harusnya generasi berikutnya itu sudah menghasilkan generasi yang itu standar atau sadar terhadap bencana. Para ahli pendidikan, pengelola, praktisi pendidikan di semua lapangan itu menunggu adanya itu tadi yang sudah disiapkan secara nasional. Gitu. Walaupun demikian, pendidikan kebencanaan tetap sudah dilaksanakan, sudah diterapkan di sekolah-sekolah secara mandiri maupun secara di wilayah-wilayah tertentu saja, gitu. Maupun dengan kolaborasi antara kegiatan perguruan tinggi dengan sekolah. Pendekatan lain yang dilakukan mengajak seluruh lapisan masyarakat di lokasi bencana, baik keluarga, organisasi maupun masyarakat lokal untuk peduli pada bencana, maupun melalui pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Next. Nah, ini yang penting lagi. Pendidikan kebencanaan ini ada 4 kunci atau 4 pendekatan, yaitu pertama interdependensi, yang kedua sustainability, yang ketiga diversity, dan yang keempat itu adalah tanggung jawab personal dan sosial aksi. Jadi yang pertama ini saling ketergantungan. Kalau kita itu saling ketergantungan kita dengan lingkungan kita, dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kita merasa bahwa kita itu suatu kebutuhan untuk melakukan aksi kebencanaan. Kemudian ada keberlanjutan, sustainable. Kemudian ada diversity. Nah, diversity itu kalau ada kebencanaan macam-macam, kemudian lokasinya juga beda-beda, karakteristik wilayahnya kan juga beda-beda. Nah, ini tentunya diberikan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Next. Next saja. Next lagi. Nah, baik, ini langsung ini aja. Tadi sudah kita melihat beberapa hal terkait dengan pendidikan kebencanaan yang ada di Indonesia, dan kita akan menyimak beberapa hal tentang pendidikan kebencanaan atau contoh bencana di Jepang. Seperti Indonesia, Jepang juga merupakan negara rawan bencana alam, terutama di sana adalah gempa bumi dan tsunami. Karena itulah Jepang selalu berusaha untuk melindungi negara dan warganya dari bencana alam dengan cara membangun infrastruktur laut, sea dike, dan juga melalui pendidikan sejak dini. Ada yang unik dengan pendidikan di Jepang. Ternyata sejak kecil anak-anak di Jepang sudah diajarkan untuk tanggap terhadap bencana. Jepang melakukan disaster risk reduction. Itu caranya dengan membangun sesuatu untuk mencegah terjadinya bencana sebelum bencana itu terjadi. Membangun infrastruktur dan pendidikan tanggap bencana. Setiap tahun sekolah-sekolah itu melakukan simulasi evakuasi. Dan ini dilakukan secara terkoordinir, gitu. Dikoordinasi oleh dinas, kalau kita ya di dinas-dinas maupun di Kementerian Pendidikan, gitu. Itu dilakukan secara kontinu. Salah satu contoh keberhasilan dari simulasi evakuasi saat bencana terlihat pada saat bencana tahun 2011 ketika gempa yang berkekuatan 9 magnitudo itu mengguncang Jepang dan kemudian diikuti kejadian tsunami. Sebanyak 3.000 siswa SD dan SMP di Yunosumei Kamaichi itu berhasil diselamatkan. Yunosumei itu wilayah yang mengalami kerusakan paling parah di Kamaichi. Namun 3.000 siswa tadi berhasil menyelamatkan diri dengan cepat berlari ke tempat yang lebih tinggi. Jadi hasil dari tadi simulasi evakuasi. Siswa SMP berlari terlebih dahulu, kemudian membantu siswa-siswa yang lain yang lebih muda.
Dari 1.000 korban jiwa itu hanya 5 yang berstatus pelajar. Ya, mungkin ada faktor-faktor lain juga ya. Next. Ini akan saya tunjukkan beberapa upaya yang terkait dengan pendidikan kebencanaan. Next. Lanjut. Nah, IKC. Nah, kalau IKC itu di Jepang namanya Izakairu Karavan, tapi di Indonesia pun juga ada IKC, namanya Inisiatif Konco-Cilik. Jadi ada relawan Indonesia itu yang karena kepeduliannya bagi bencana, dalam hal tanggap bencana gitu ya, pendidikan, lebih ke pendidikan sebelumnya. Nah, videonya dibawa ke Jepang. Kemudian di sana ditunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat Jepang terkait dengan upaya pendidikan kebencanaan seperti apa. Kemudian dia mengembangkan di Indonesia. Gitu. Kemudian selain dia mengembangkan di Indonesia, dia juga memberikan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah. Next. Gitu. Di sekolah, beberapa sekolah-sekolah, terutama di SD-SD begitu. Namanya Pak Laksmono Hapsoro dari Diptia. Nah, ini beliau melakukan semacam TOT, training of trainer, kemudian mapping evakuasi, leadership, camping disaster risk reduction. Nah, saya juga pernah dengan tim ke sana dari jam pagi sampai hampir sore gitu, itu ke tempatnya beliau itu ada apa namanya? Tempat-tempat simulasi gitu, ada peragaan-peragaan gitu, kita diajari untuk kalau ada kebakaran hutan apa yang harus kita lakukan, kalau longsor apa yang harus kita lakukan gitu, itu ada tempat-tempatnya gitu. Dan ini akan kita tampilkan beberapa hal yang nanti mungkin bisa menjadi inspirasi adik-adik mahasiswa di dalam melakukan kajian-kajian, atau mungkin kalau ada yang ingin deskripsi terkait dengan pendidikan kebencanaan, membuat media gitu ya, media yang nanti bisa dipakai untuk membelajarkannya di sekolah-sekolah. Next. Ini trainer of training. Nah, ini ada beberapa petunjuk. Ini saat TOT menghadapi kebakaran. Yang ini kebakaran tapi dengan karung goni, bagaimana cara memadamkan api. Anak-anak itu dididik bagaimana caranya. Kemudian ada sosialisasinya juga, ada ceramahnya juga, ada penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh mereka. Next. Bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini beberapa simulasi game gitu ya untuk pengurangan risiko bencana juga dilakukan. Ini ada misalnya simulasi gempa. Nah, itu apa yang harus dilakukan dalam simulasi gempa itu? Misalnya nanti ada tahapannya gitu ya, ada suara dulu, soal itu mereka berlarian masuk ke kolong meja, bangku, atau berlarian keluar ruangan. Nah, itu disiapkan seperti itu. Kemudian disiapkan juga tindakan-tindakan yang harus dilakukan saat ada bencana alam. Nah, ini bencana alam ini kalau yang bawah ini banjir ya, lebih ke banjirnya. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka naik ke perahu, itu juga diperagakan di situ. Anak-anak kecil itu diperagakan untuk melakukan simulasi. Kemudian ada tas siaga. Nah, di tas siaga ini nanti ada beberapa peralatan yang itu bisa dipakai untuk upaya penyelamatan diri. Kemudian bisa juga ada juga satu tas siaga yang itu isinya seperti monopoli, gitu ya, seperti monopoli. Nanti kita bisa bermain monopoli itu, tapi terkait dengan aspek edukasi kebencanaan juga. Kemudian ada game shelter. Game shelter ini bertujuan supaya peserta bila terjadi bencana kita harus dapat membuat shelter sementara dari bahan yang sederhana yang ada di sekitar kita. Jadi seperti tempat penampungan gitu ya, yang sederhana yang kita bisa terhindar dari hujan ataupun angin panas misalnya seperti itu. Next. Ini juga ada game yang lain, game selimut api, kemudian ada game pandu si kancil potong. Permainan ini mengajarkan kepada peserta untuk menggunakan alat-alat sederhana sebagai sarana angkutan alam dalam keadaan darurat.
membuat tandu-tandu gitu ya, yang mana bisa mengangkut sebagai sarana anak-anak ujian untuk mengangkut korban ke tempat yang lain. Kemudian ada game karung pasir, ini untuk penyelamatan banjir ya, bagaimana mengisi pasir itu, karung itu dengan pasir, kemudian meletakkannya ke tempat-tempat tertentu. Kemudian ada game ubet-ubet, namanya lucu, game ubet-ubet. Ini permainan yang mengajarkan peserta untuk pertolongan pertama. Kalau kan PPK gitu ya, dulu namanya PPK. Tapi ini bagaimana caranya untuk pertolongan pertama. Ini biasanya di pramuka juga ada. Next. Tujuan dari IKC di Indonesia itu memberikan pengetahuan dan informasi seputar bencana dan cara mengurangi risiko bencana dengan bermain sambil belajar. Kalau kalian ada yang tertarik dengan IKC, nanti bisa download aja di internet. Nanti akan muncul IKC itu apa dan berbagai bentuk permainan. Kalau yang tadi saya sampaikan itu hanya ada beberapa. Yang lain lagi pasti banyak lagi bentuk permainan yang disajikan oleh mereka. Nah, untuk SOP bencana di sekolah itu ada SOP SSB yang sekolah siaga bencana itu bersifat praktis, efektif, dan efisien. Praktis dalam hal mudah diaplikasikan, efektif penyusunan SOP yang sederhana, kemudian efisien ini dalam hal waktu maupun anggaran. Sedangkan pembelajaran PRB, penanganan risiko bencana, itu dapat dilakukan melalui pembelajaran harian maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dewi atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Bisa chat atau langsung tentang pendidikan kebencanaan di SD ya. Izin bertanya. Oke, jadi silakan Mbak Sabrina Rate. Izin bertanya, Prof. Dewi, kalau pada anak-anak SD, apakah pembelajaran outclass bisa diterapkan pendidikan kebencanaan? Oh, jadi Prof, ini ada yang bertanya Mbak Rate. Di SD kan sering pembelajaran outclass ya Prof, misalnya ke dinas apa gitu, apakah itu bisa atau termasuk sebagai pendidikan kebencanaan? Ya Prof, Prof. Terima kasih Mbak Sabrina Ratih ya. Nah, pertanyaan yang bagus nih Mbak. Nah, kegiatan outclass ya. Outclass itu di luar kelas gitu ya. Misalnya kunjungan-kunjungan gitu ya. Nah, kalau kunjungan-kunjungan itu ke instansi yang terkait kebencanaan, nah itu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kebencanaan. Kemudian ada juga kunjungan misalnya ke lingkungan gitu ya, pengamatan ke lingkungan. Nah, itu juga bisa masuk ke pendidikan kebencanaan. Kemudian bisa juga Anda mengunjungi daerah rawan bencana, banjir misalnya. Menyusuri sungainya dulu, kemudian melihat wilayah yang dulu yang biasa tergenang banjir kalau ada hujan misalnya gitu ya. Dan nanti di situ melihat, kemudian melakukan pengamatan. Dari melakukan pengamatan itu nanti Mbak Sabrina dan teman-teman bisa mengidentifikasi gitu. Kira-kira masyarakat di sana itu perlu apa? Perlu diedukasi apanya gitu misalnya itu merupakan satu ide gitu ya yang nanti
bisa dicari oleh Mbak Sabina sehingga nanti bisa merupakan solusi bagi mereka gitu. Oh, mereka itu ternyata belum melakukan ini. Padahal ini penting untuk melakukan penyelamatan terhadap bencana banjir itu, misalnya gitu ya. Kalau mereka menghadapi banjir, maka mereka akan bisa melakukan penyelamatan dengan baik, bisa menyelamatkan harta bendanya, bisa menyelamatkan diri, misalnya gitu. Itu hal apa yang harus dilakukan? Nah, dengan Mbak Sabina itu belajar, melihat kondisi mereka, kemudian bisa merumuskan upaya-upaya apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan harta bendanya, untuk menyelamatkan diri, dan sebagainya. Gitu, Mbak Sabina. Dan ini bisa juga nanti menjadi satu tema penelitian gitu ya, satu tema penelitian bisa dibuat buku panduan misalnya gitu, atau bisa dibuat juga satu buku panduan atau dibuat media interaktif. Nah, media interaktif yang berbasis Android misalnya gitu. Yang sudah dibuat Pak Deka itu yang membuat bencana yang itu kaitannya penanganan bencana yang kaitannya dengan menggunakan Android. Itu Mbak Sabina. Nah ini kebetulan di Kudus itu ada daerah yang sampai berbulan-bulan namanya Sentro Kalangan ya Bu? Namanya apa Pak Deka? Di desa Sentro Kalangan itu karena banjirnya sampai berbulan-bulan Pak. Tidak tahu sebabnya apa, belum surut-surut itu. Yang di daerah Kudus mungkin tahu ya, di daerah Sentro Kalangan itu mungkin bisa nanti diobservasi atau apa, karena memang saya melihat itu di daerah Kudus itu memang ada daerah yang menjadi langganan banjir. Surutnya bisa sampai berbulan-bulan. Sampai ini baru belum surut kayaknya di beberapa daerah di Kecamatan Undakan, Mojokerto, dan lain-lain. Nah, mungkin juga kalau diteliti gitu ya Pak Deka ya, mungkin bisa dilihat daerah itu bisa juga merupakan daerah cekungan atau daerah yang drainasenya itu nggak bagus gitu. Nah, kalau cekungan itu berarti kan harus sampai ke lautnya sana itu kan juga lama itu, lama untuk sampai ke sananya. Kalau drainase, ya mungkin dibuat drainase gitu ya, perlu dibuat satu drainase besar yang itu bisa mempercepat air surut. Pompa itu ya Prof. Iya. Mempercepat itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah ini malu-malu atau kedinginan karena Kudus dari tadi hujan terus Prof. Masih kehujanan ya. Ya Prof. Dari tadi hujan ini Prof. Iya. Kalau tidak ada, saya akan membacakan beberapa ringkasan ya materi yang Prof. Dewi sampaikan mengenai pendidikan, pentingnya pendidikan kebencanaan untuk mahasiswa PhD, karena kedepannya calon-calon guru SD ini yang akan memberikan materi, akan memberikan contoh kepada anak-anak didiknya, kepada siswanya untuk menjadi siswa yang mengetahui tanggap akan bencana. Kemudian implementasi pendidikan kebencanaan, mitigasi bencana itu masuk ke kurikulum, terutama di SD. Kemudian kalau di SD ini kurikulumnya tematik, jadi bisa dimasukkan ke misalnya tentang materi yang membahas tentang alam. Nah, kemudian terintegrasi ada materi-materi atau tema-tema atau tematik yang berkaitan dengan itu. Kemudian pendidikan mitigasi bencana perlu diberikan sedini mungkin kepada siswa-siswa SD. Dan hal ini berarti guru SD, calon-calon guru SD ini, mahasiswa SD dan siswa guru itu menjadi garda terdepan untuk mengetahui bagaimana tindakan atau penanganan bencana, pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Ya. Kemudian ternyata tadi di Prof. Dewi di PowerPoint-nya disampaikan ada modul-modul yang menarik tentang pendidikan kebencanaan. Itu bisa di-upload, kemudian disampaikan kepada siswa-siswa kita. Kemudian
Nah, ini yang menarik tadi Prof. Dewi juga di PowerPoint-nya menyampaikan materi pendidikan kebencanaan itu dengan game, dengan permainan. Ya. Artinya ada tingkatan sekolah dasar, itu materi jika disampaikan dengan cara yang menarik itu bisa cepat masuk, meresap dan mengingat kepada memori siswa. Saya masih ingat sekali bagaimana siswa ketika ada gempa itu harus berlindung seperti tadi dibandingkan dengan pendidikan kebencanaan yang ada di Jepang, karena di Jepang sendiri hampir setiap hari di sana terjadi gempa bumi. Dan di Indonesia ini kalau di daerah Kudus, Semarang itu pada saat ini ya, pada kondisi yang seperti saat ini, baru saja kemarin angin puting beliung apa-apa, kebetulan pas jam sekolah gitu kan, jam sekolah, jam pembelajaran itu Bapak Ibu guru harus melakukan apa, itu pendidikan kebencanaan sangat berperan penting. Begitu Prof. Dan mudah-mudahan terima kasih Prof. Prof. Dewi sudah memberikan kuliah umum mengenai pendidikan kebencanaan untuk mahasiswa PhD. Ini baru pertama Prof. Pertama kali tema seperti itu. Jadi memang ternyata memang sangat penting ya kita melakukan kuliah umum ini pas kebetulan kemarin putus pas angin puting beliung Prof. Dari jatuh pas jamnya anak-anak sekolah, ya kan, kemudian ini nanti mudah-mudahan bisa menjadi masukan terhadap mahasiswa dan mahasiswa PhD, terutama di Universitas Kudus, kedepannya mereka menjadi guru bagaimana melakukan pendidikan mitigasi bencana terhadap anak-anak atau terhadap siswa-siswanya, dan menjadi garda terdepan supaya kedepannya mudah-mudahan sih bencana-bencana mudah-mudahan tidak banyak terjadi ya Prof. Tapi memang di Semarang, Kudus itu hampir sama tipikalnya, itu longsor, kemudian banjir. Itu Prof. Dari saya mengucapkan dari saya mewakili program studi PGSD Universitas Pendidikan Kudus mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap penyampaian materi kuliah umum yang disampaikan oleh Profesor Dr. Dewi Listowati MSc. Untuk selanjutnya acara penutupan akan saya kembalikan ke MC-nya, Bro. Ini ruang podcast kami, Bro. Jadi memang dibuat bagus, ruangnya bagus itu. Ketika pandemi mengantisipasi pembelajaran online. Silakan, Mbak MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Deka yang telah membantu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Dewi Listowati MSI yang telah memberikan pemaparan materinya kepada kita. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengimplementasikan dan berguna bagi di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya acara yang berikutnya yaitu ucapan terima kasih dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Prof. Dr. Dewi Listowati MSc. Tampilkan sertifikatnya. Ya, Prof. Terima kasih Prof. Dewi. Terima kasih Bu Mas Pua, matur nuwun sertifikatnya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih ya, Prof. Matur nuwun sangat, Prof. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan sesi foto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta dapat mengaktifkan kameranya. Kita pasang senyum yang lebar ya. Silakan. Bisa diaktifkan kameranya. Dari slide pertama 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua, bisa diaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Lanjut slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup.
Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima kasih Deka, mahasiswa Pak Siti, Mas Boa, Mbak. Sukses selalu. Hati-hati. Mohon pamit. Terima